Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Minda Cahaya Islam NIM 2017-180 dengan mata kuliah MPAS dengan dosen Ibu Tinu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai satu perusahaan yang dimana yang namanya itu Berdikari Law Firm ini. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai visi dan misi ataupun instruktur dari Berdikari Law Firm ini, saya akan menjelaskan mengenai apa sih law firm ini. Nah, law firm ini atau dalam bahasa Indonesia disebut firma hukum, itu salah satu badan usaha yang berdiri dan beberapa advokat pengalaman untuk membantu mengatasi permasalahan hukum. Jadi, salah satu fungsi ataupun manfaat daripada berdirinya law firm ini di Indonesia khususnya itu salah satu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan hukum yang ada di Indonesia ataupun di sekitarnya. Nah, law firm yang baik dan memiliki prestasi dibangun dengan kerja keras para pendiri dan mitra perusahaan law firm tersebut. Jadi, law firm ini dia akan berkembang ataupun dikatakan baik apabila tim-tim ataupun langkah awal daripada berdirinya satu law firm ini yaitu visi dan misi. Mungkin saya lanjut. Jadi, mungkin sedikit pengantar yaitu perkembangan dan pembangunan di berbagai bidang seperti ekonomi, industri, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta bidang lainnya, tidak dapat dipungkiri. Di sisi lain juga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang semakin variatif seiring dengan meningkatnya pertumbuhan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini tentunya mengharuskan baik individu maupun badan hukum mengetahui dan memahami hukum sehingga dapat terhindar dari permasalahan hukum berpotensi menghambat aktivitas dan produktivitas baik di masa sekarang maupun yang akan datang nanti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai visi dan misi. Nah, yang pertama saya akan jelaskan yaitu visi. Nah, di mana visi daripada Berdikari Law Firm ini yaitu menjadi firma hukum terdepan dalam memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum berprofesional kepada masyarakat dengan mengutamakan keilmuan yang dilandasi etika profesi. Jadi, visi daripada Berdikari Law Firm ini salah satunya dapat memberikan layanan terbaik, konsultasi kepada masyarakat yang mengutamakan ilmu yang dilandasi daripada etika profesi. Nah, lanjut. Di sini ada 4 poin misi. Yang pertama itu mengemban tugas dan pekerjaan yang diamanatkan dengan baik dan bertanggung jawab sebagai bentuk profesionalisme dalam menjalankan profesi. Jadi di sini itu di Berdikari Law Firm ini misinya itu mengemban tugas dan pekerjaan yang dimana seiring menjalankan profesi dalam profesionalisme. Jadi dalam kita bekerja itu harus ada sifat sikap profesionalisme. Nah, lanjut yang kedua itu pengembangan jaringan dengan kerjasama yang kooperatif dan akomodatif dengan tetap menjunjung tinggi etika profesi. Nah, yang lanjut yang ketiga mengembangkan ilmu hukum dengan memperhatikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan isu-isu hukum teraktual. Jadi dalam berkonsultasi ataupun memberikan masukan ataupun membantu menyelesaikan satu permasalahan masyarakat dalam berbagai aspek hukum.
Jadi kami itu selalu memperhatikan mengenai dinamika perkembangan peraturan, perundang-undangan, dan apa sih isu-isu hukum teraktual yang sedang booming ataupun yang sedang maraknya di Indonesia seperti itu. Nah, lanjut poin terakhir yaitu menetapkan kepentingan terbaik klien yang harus menjadi prioritas utama dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyelesaian perkara klien. Jadi, berdikari law firm ini dia tidak hanya berkonsultasi ataupun memberikan masukan-masukan edukasi mengenai penyelesaian permasalahan klien, tetapi kami berusaha bagaimana sih cara untuk menyelesaikan problem daripada klien tersebut, mulai dari awal hingga akhir. Jadi kami itu berusaha semaksimal mungkin dapat menyelesaikan problem-problem daripada klien di berdikari law firm ini. Saya lanjut, jadi tujuan kami itu adalah memberikan solusi praktis terhadap setiap permasalahan yang dihadapi oleh klien dengan mengenali dan memahami persoalan khas yang menjadi perhatian masing-masing klien. Dalam bekerja, kami mendengar dengan seksama persoalan-persoalan yang dihadapi klien, mengadopsi pengetahuan hukum, pengalaman kami, dan menyesuaikan jasa yang kami berikan dengan hal-hal tersebut. Selama keterlibatan kami sebagai advokat klien, kami menjalin komunikasi secara teratur dengan klien dan menginformasikan kepada klien setiap pengembangan yang terjadi atas permasalahan hukum yang kami tangani, guna mengoptimasi jasa hukum yang diberikan kepada klien. Kami berupa membangun firma dengan pengelolaan secara profesional dan karenanya kami melengkapi kantor kami dengan sumber-sumber hukum dalam kurung legal source terkini mencakup isu-isu hukum yang sedang mengemuka, keputusan-keputusan judisial, peraturan perundang-undangan, dan beragam presiden. Kantor kami juga dilengkapi dengan dukungan teknologi informasi yang memadai agar pekerjaan-pekerjaan jasa hukum yang diberikan dapat tersedia kepada klien tepat waktu, agar dapat memberikan jasa hukum secara komprehensif dan memastikan bahwa kebutuhan klien dapat terpenuhi dengan baik. Kami menjalin kerjasama yang baik dengan beberapa notaris, penerjemah, dan institusi jasa pendukung lainnya yang berpengalaman dan berkualitas baik. Jadi di dalam kantor kami ini, perusahaan kami ini, yang namanya Berdikari Law Firm, memang punya satu tujuan khusus, yang dimana kami ingin menjadi yang terbaik ataupun yang baik di mata klien kami dalam memberikan pelayanan administratif, dalam memberikan masukan, dalam memberikan edukasi, dan selalu membantu klien dalam menyelesaikan permasalahan. Dan juga ketika problem klien kami tidak dapat ataupun kami sangat sulit menyelesaikan, maka kami selalu bekerja sama dengan beberapa notaris, penerjemah, dan institusi jasa pendukung lainnya yang dapat memberikan kami sendiri solusi ataupun masukan mengenai penyelesaian masalah klien kami. Nah, lanjut. Di sini ada struktur organisasi. Di sini ada founder-founder. Nah, founder ini mungkin bisa jadi saya bersama teman saya. Nah, di bawahnya itu ada presiden direktur, setelah itu ada direktur keuangan, direktur operasional, administrasi, ada direktur pidana, direktur perdata, direktur bisnis, direktur di direktur perdata ini ada advokat atau lawyer, dan yang terakhir itu paralegal. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai satu perusahaan ataupun satu kantor kami yang bernama Berdikari Law Firm. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.